Suatu tanjakan yang dilalui pergi, pergi itu jalannya nanjak dan pulang jalannya menurun, dibutuhkan waktu 28 menit. Kecepatan pergi 55 meter per menit kecepatannya, kecepatan pulang 85 meter per menit. Jelas ya, nanjak itu kan lebih pelan dibanding turunan. Maka panjang tanjakan tersebut berapa? Jadi ini bikin aja dua POV ya. POV satu itu nanjak, ya enggak? Nanjak. Berarti kita tahu jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Itu ya. Saya tinggalkan dulu, kita buat draft POV 2-nya dulu. POV 2-nya itu adalah turun. Ya. Nah, kita harus sadar nih, baik nanjak ataupun turun itu sama-sama jaraknya sama. Betul nggak? Nanjak misalkan 1 kilo, nanti turun juga 1 kilo. Berarti saya bisa bilang ininya sama J-nya, ya. J-nya sama. Cuman yang bikin beda adalah kecepatannya. Kalau nanjak itu 55 kilometer, kalau turun itu 85 kilometer kan. 85 meter, sorry. 55 meter dan 85 meter. Waktunya itu 28 menit. Itu waktu pulang pergi. Waktunya itu 28 misalkan, ya. Misalkan 28 menit itu adalah waktu pergi gitu ya. Waktu nanjak gitu ya. Waktu nanjak dan waktu turun itu jumlahnya 28 kan. Berarti kalau misalkan nanjaknya ini saya sebut sebagai X, berarti turunnya adalah 28 minus X ya. Nih kamu paham nggak? Nih kalau kamu nggak paham saya kasih contoh dulu di mana ya, di sini aja. Misalkan gini, ini adalah garis misalkan, ada garis gitu ya. Panjangnya 28 misalkan. Terus di sini ada titik tengah di sini. Misalkan saya kasih nama aja A, ini A, B, C gitu ya. Ini panjang garis ini 28. Kalau panjang AB itu 16 gitu ya. Panjang AB 16 kan. Misalkan saya tulis AB itu 16, berarti kamu bisa cari BC dengan mudah. Berarti 28 dikurang 16 aja, Pak. Berapa berarti? 12 kan? Nah, berarti ini 12 nih BC. Konsepnya begitu, ya. Jadi tinggal dikurang aja tuh, BC adalah 28 dikurang AB, gitu kan? Nah, sekarang kita kan nggak tahu tuh. Misalkan ada garis panjangnya 28 gitu ya. Misalkan dari ujung sini sampai ujung sini adalah waktu buat nanjak. Saya sebut X misalkan. Berarti sisa waktu yang dari sini sampai sini gitu ya. Itu berarti ya 28 minus X. Nah, ini waktu nanjak gitu ya. Ini waktu turun. Nih bagi kamu yang belum paham ya. Berarti kalau nanjak waktunya saya sebut sebagai X, kalau turun waktunya saya sebut sebagai 28 minus X. Dan karena ini sama-sama jarak, berarti artinya yang saya kotakin ini itu sama dengan yang saya kotakin di bawah. Ini tuh sama dengan, ya. Kita sama denganin aja berarti. Berarti jadi 55X gitu sama dengan 85 buka kurung 28 minus X gitu ya. Kita hitung aja 55X sama dengan, kalau saya bilang jangan dikali ya, sekali-sekali numerik kuantitatif itu nggak perlu dikali, itu hanya akan membuat kamu pusing ya. Jadi ini kan kali ini ya, terus ini kali ini berarti min 85X. Kalau sudah pindah saja ininya, pindah kemana Pak? Pindah ke sini gitu ya. Berarti jadi 140X kan, sama dengan 85 dikali 28. X sama dengan 85 dikali 28 dibagi 140. Betul nggak? X sama dengan 85 bisa aja sih. 17 kali 5, betul nggak? 28 bisa aja sih. 28 itu 2 kali 14. Boleh ya? Per 140. 140 itu kan 10 kali 14 ya. Nah, jebret aja nih 14 sama 14. 5 kali 2 jebret sama 10. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya adalah 17. Tapi yang ditanya bukan X-nya, yang ditanya kan jarak kan. Maka panjang tanjakan tersebut, ya udah kita pakai yang atas aja, pakai yang ini. Nih yang ini aja yang kita pakai. Berarti 55 kan gitu ya. Atau enggak gini, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 55 gitu ya.
waktunya itu 17. Berarti 55 kali 17, 850 tambah 85 berapa? 935 ya. Nih jawabannya. Jawabannya yang B. Kalau kamu masukin ke sini 17-nya, hasilnya juga sama, pasti bakal 935 ya.